Dan pemirsa, kita masih tersambung dengan Profesor Hipnu yang merupakan guru besar hukum pidana. Prof. Hipnu, apakah masih tersambung bersama kami? Masih, Mbak. Masih, Ya. masih. Ya, Prof. Hipnu, kalau tadi melanjutkan pertanyaan tadi bahwa ke-12 saksi ini yang kita tahu bahwa mereka ini tidak melihat ataupun mendengar secara langsung kejadian di Duren 3 terkait dengan kematian Yosua akan dihadapkan dengan saksi-saksi yang ada di kubu Verdi Sambo yang saat itu sedang berada di lokasi kejadian berlangsung yang kita tahu keterangannya berbeda. Jadi tanggapan Anda bagaimana, Prof? Ya, terima kasih Mbak Maria. Tanggapan yang berbeda memang suatu yang harusnya terjadi, kan itu. Karena dalam suatu persidangan itu kita berpikir bahwa kalau namanya suatu jaksa berpikir dari objektif mewakili negara, subjektif terhadap hukumnya. Makanya subjektif hukumnya jaksa melakukan penuntutan pembunuhan berencana, kan itu kan. Kemudian nanti penasihat hukum berpikir dari objektif perkaranya, subjektif perkaranya. Makanya nanti akan diadu argumentasi dari konfrontasi lah di dalam suatu persidangan dari keterangan-keterangan keluarga korban atau ya ataupun kuasanya ya akan terjadi seperti apa yang benar. Karena suatu saksi, suatu laporan itu akan bernilai apabila ada suatu persesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain. Antara keterangan satu saksi dengan barang bukti yang lain. Begitu yang diformulasikan dalam KUHP. Sehingga di dalam suatu pembuktian itu betul-betul match. Oh betul yang disampaikan saksi korban adalah X, perbuatan seperti ini. Tapi juga nanti akan dibantah oleh saksi yang penasihat hukum. Lah, disinilah nanti hakim akan menilai secara arif dan bijaksana. Itu yang kalau dalam suatu pembuktian itu namanya bukti petunjuk. Yang betul antara keterangan yang disampaikan keluarga korban atau saksi yang disampaikan oleh penuntut umum, kemudian keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum, konfrontasi, berbedanya terlalu jauh. Nah, kan itu. Bisa juga. Atau juga berbedanya terlalu dekat. Disinilah nantinya kearifan hakim melihat sejauh mana keterangan yang benar itu siapa. Apakah korban ataukah dari penasihat hukum. Nah, inilah kepekaan nanti seorang hakim akan menentukan. Baik. Kuat atau tidak, bernilai atau tidak bernilai. Begitu, Pak.